2023 bersama saya Paulina Kimtono, dan topik yang akan kami bahas di pagi hari ini terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus tahun 2022 bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul dimanapun Anda berada, kita menyapa juga masyarakat yang ada di 112 kampung, 20 distrik. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Dan kami harap pendengar semua akan berpartisipasi dalam dialog di pagi hari ini bersama dengan Dinas Perumahan akan membahas terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus di tahun anggaran 2025. Pendengar yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi di line telepon kami di 0811 4954 333, juga di line telepon yang berikutnya yaitu 0811 4988 222. Baik pendengar, kita memperkenalkan dulu. Sudah hadir di studio kami ada narasumber kami yang dapat siapa ini pagi hari ini. Sudah hadir di studio kami ada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul, Bapak Rasidin. Selamat pagi. Ini saya sudah biasa lupa guru ini, lupa guru ya. Siap ya. Oke. Dan juga ada Kepala Bidang Perumahan Bapak Isak Renat Buremba. Selamat pagi. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Oke. Dan juga ada Kepala Bidang Kawasan Permukiman Bapak Martin Lolo Alo. Kalau tidak salah ya namanya. Nah, baik Pak. Apa kabar? Ya, sehat. Baik. Kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus tahun 2022 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Bagaimana anggaran dana otonomi khusus yang sudah terserap ataupun dipakai oleh Dinas Perumahan untuk pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Nanti langsung kami akan bertanya langsung kepada Kepala Dinas Perumahan, ada Bapak Rasidin. Baik Pak, saya ingin bertanya ini terkait dengan kucuran dana otonomi khusus untuk anggaran tahun 2022 sendiri. Dinas Perumahan mendapatkan pagunya berapa ya? Baik, terima kasih. Dana otsus yang bersumber dari dana otsus, yaitu yang pertama bidang perumahan, yang kedua adalah bidang kawasan pemukiman. Sedangkan untuk bidang perumahan, alokasi anggaran yang kita kelola yaitu untuk pembangunan rumah layak huni itu ada 12 miliar. Sedangkan yang di bidang kawasan pemukiman itu ada 3 miliar, itu adalah untuk pembangunan PLTS. Iya, baik Pak Kepala Dinas, dari dana yang dikucurkan pemerintah ini apakah sudah terserap di masyarakat? Dalam artian pembangunan sudah berjalan tidak? Baik, untuk yang bidang perumahan dari 12 miliar itu kami sudah salurkan dan kita sudah bangun di beberapa distrik. Ini ada 5 distrik, yaitu di distrik Ko, distrik Waropo, distrik Kombay, dan distrik Ninati untuk di tahun 2022. Dan sudah terbangun tambah satu lagi di distrik Firwage yang sudah dibangun tahun 2022 sesuai dengan jumlah anggaran tadi, itu ada 27 unit yang tersebar di 5 distrik. Berarti nanti silakan Pak Isak, ini yang lebih kuat lebih memahami ini di Kepala Bidang ya Pak Kadis. Kita langsung ke Pak Kabit, silakan. Baik.
masyarakat kami 112 kampung dan 20 distrik. Penggunaan dana otsus 2022 kami mendapat pagu anggaran sebesar 12 miliar. Dari 12 miliar yang ada, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perumahan tadi, bahwa 12 miliar ini untuk pembangunan rumah layak huni kepada kami punya masyarakat orang asli Papua itu 27 unit. 27 unit tersebar di 5 distrik dan 5 kampung. Yang pertama, distrik Woroko, Kampung Ican. Distrik Woroko, Kampung Ican. Yang kedua, distrik Ninati, Kampung Timka. Yang distrik Woroko tadi 8 unit rumah yang dibangun di Woroko ya? Yang dibangun di distrik Woroko, Kampung Ican, 8 unit. 8 unit itu semua difokuskan di Kampung Ican ini? Ya, semua difokuskan di Kampung Ican. Kenapa tidak tersebar di kampung yang lain? Iya, dilihat dari pengusulan yang ada, ini kan ya, tahapan ya, biasa melalui musrembang. Musrembang ini kan ada muska, musdis, maupun musrembang tingkat kabupaten sampai pada provinsi. Jadi di pengusulan ini menjadi dasar juga. Selain itu juga ada pengusulan yang kelompok. Dari semua pengusulan yang ada, memang semua ini membutuhkan. Iya. Ya, semua membutuhkan. rumah. Masyarakat ini semua membutuhkan rumah, tapi kami kembali lihat lagi pagu yang diberikan kepada kami dinas perumahan, dan khusus di bidang perumahan ini pagu yang dikasih ke kami itu 12 miliar. 12 miliar inilah yang dibagi ke 5 distrik, 5 kampung yang tadi sudah dijelaskan. Itu dari 12 miliar itu dikhususkan untuk pembangunan rumah ya? Iya. Atau ada kegiatan lain, program lain? 12 miliar ini tidak ada kegiatan lain yang kami masukkan di dalam pagu yang 12 miliar tersebut. Itu 12 miliar langsung difokuskan untuk visi pembangunan rumah layak huni bagi kami punya masyarakat asli orang Papua. Baik, Pak Kabid, di dalam melakukan pembagian ataupun bantuan rumah yang disalurkan kepada masyarakat, apakah dilakukan survei seperti itu? Iya, yang pertama kami lihat dari pagu yang diberikan dan kami usulkan anggaran itu yang diberikan kami alokasikan ke 5 distrik ini dan 5 kampung. Itu langkah pertama. Yang kedua, kami akan survei ke lapangan yang langsung bertemu dengan kepala kampung bersama masyarakat di sana. Dibuatlah pertemuan. Terus siapa yang ditunjuk oleh kepala kampung penerima manfaat ini benar-benar membutuhkan rumah. Jadi di situ kalau yang sudah punya rumah yang layak huni atau anak muda yang mampu bisa membangun dan bikin sendiri, kami tidak berikan. Tapi kami dinas juga tidak menentukan itu. Yang menentukan penerima manfaat adalah kepala kampung sebagai kepala wilayah. Dia yang menentukan situ, dia yang tahu saya punya masyarakat siapa yang layak, layak untuk saya berikan. Dasar itulah yang kami pakai untuk kami melakukan pembangunan. Baik, Pak Kabid, kalau di distrik Kau sendiri berapa unit rumah yang dibentukkan? Ya. Distrik Kau sendiri itu 2 kampung, yaitu Kampung Mandobo dan Kampung Jair. Kampung Jair 3 unit, maaf, Kampung Mandobo sendiri. Kampung Mandobo sendiri mendapat 6 unit rumah. 6 unit rumah. Kampung Mandobo sendiri untuk distrik Kau. Iya.
Distrik Kook, Kampung Mandopo yang dapat 6 unit rumah. Distrik Firiwake, Kampung Waliburu, 3 unit rumah. 3 unit rumah. Distrik Kombai, Kampung Dema, 5 unit rumah. Dan Distrik Ninati, Kampung Timka, 5 unit rumah. Terus kalau distrik Manggelung sendiri? Distrik Manggelung di tahun 2022 memang tidak ada. Belum. Iya. Tapi di 2023 ini baru dapat 2 rumah yang sedang diproses. Itu 2023 ya. Anggaran dana otonomi khusus juga. 2023. Tipe rumah yang diberikan kepada masyarakat itu tipe rumah berapa? Untuk dana otsus ini, tipe rumah yang direncanakan itu tipe rumah 45. Tipe rumah 45. Ada juga tipe rumah 36, tapi yang kami pakai di sini adalah tipe 45 yang dipakai untuk membangun rumah masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah, khusus kita orang Papua. Kita anggap bahwa rumah tipe 45 itu mampu untuk bisa menampung masyarakat kami yang membutuhkan rumah itu. Yang tidak mampu ini dia mampu untuk bisa keluarganya bisa tinggal semua bisa ya. Apa ya? Nah, tinggal ya. Ya bisa tinggal. Oke, semua siap, sudah siap. tersedia. Rumah yang dibangun sesuai sehingga masyarakat yang menikmati rumah itu merasa puas dengan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Berarti untuk program 2022 ini sudah semua clear ya? Ya, pengelolaan anggaran dari 12 miliar kami 100% sudah laksanakan dan sudah kami pertanggungjawabkan. Dan bangunan fisik yang ini semua terbangun dan sudah dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai permintaan kepala kampung sudah tersalur dan mereka sudah menggunakan rumah itu bagi penerima manfaat. Oke, seperti itu ya Pak Kadis. Berarti semua ini sudah di program untuk 2022 sudah berjalan ini ya di bidang perumahan. Saya kayaknya ini belum lihat ini. Yang biasa kita ketemu ini Pak Ishak yang sering diskusi. Pak Martin, apakah program peningkatan prasarana dan utilitas umum ini sudah berjalan di Dinas Perumahan sendiri? Ya, selamat pagi untuk kita semua, secara khusus yang ada di Bovendigul. Untuk penerangan yang ada di Bovendigul, secara khusus yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, yang dimananya itu dibangun oleh bidang saya, yaitu kawasan pemukiman. Tahun lalu 2022 kami mendapatkan pagu otsus sebanyak 3 miliar dan kami memperuntukkan untuk membangun PLTS di distrik Arimov, Kampung Arwah. Di sana kami mengaliri rumah 80 unit dengan kapasitas 12 KWP. Jadi satu rumah 3 titik mata lampu. Jadi sampai sekarang ini pembangunan PLTS itu berjalan dengan baik yang bersumber dari dana otsus. Baik, Pak Kabit, pembangunan PLTS ini apakah dikhususkan untuk distrik Arimov saja? Untuk pembangunan PLTS, semua distrik dan kampung
di Bovendigul 112 kampung, 20 distrik ingin mendapatkan pelayanan penerangan. 112 kampung, 20 distrik yang baru teraliri 62 kampung dan distrik, yang belum teraliri 50 kampung. Tahun kemarin terakhir kami membangun di distrik Karimop, Kampung Arwa. Tahun ini tidak ada. Tidak ada program ini. Kenapa kami tidak membangun tahun ini PLTS? Karena kami tidak mendapatkan bahu anggaran yang bersumber dari Otsus maupun bersumber dari DAU. Iya, baik Pak Kabid, program PLTS ini menurut Bapak ini penting tidak bagi masyarakat? Pembangunan PLTS sangat penting dan sangat dirindukan oleh masyarakat yang belum teraliri. Masih 50 kampung yang merindukan penerangan. Iya. Setiap musrembang, baik dari kepala distrik maupun dari kepala kampung, mengajukan untuk dibangunkan PLTS. Namun kami terkendala menyangkut anggaran. Berarti ini PR ya Pak Kadis untuk menjawab 50 kampung yang belum merasakan aliran listrik penerangan ini, solusinya seperti apa nih Pak Kadis? Untuk menjawab itu, kami sudah melakukan beberapa proposal dengan membuat proposal baik ke pemerintah pusat maupun ke provinsi. Mudah-mudahan beberapa proposal yang kemarin kita ajukan bisa terjawab di tahun 2024. Memang ada beberapa kampung yang kita usulkan. Memang kemarin sempat kita pergi ke Dirjen BTKE, itu ada dibuka kembali sistem model DA. Jadi kita, karena kami di sini tidak ada dinas pertambangan, jadi nanti yang masuk lokrinya itu dari dinas pertambangan provinsi untuk memasuk lokri ke Danana. Jadi nanti kita akan siapkan data sehingga apa yang belum dijawab, apa yang belum terjawab permintaan masyarakat untuk pembangunan itu kita akan usulkan melalui dinas provinsi. Tugas kami dari kabupaten menyiapkan menyiapkan data pendukung. Itu untuk melalui dari dana. Tapi kalau melalui dari dana khusus itu pun kita berusaha cari proposal mungkin ke provinsi bisa ada alokasi yang akan diberikan untuk pembangunan PLTS. Mudah-mudahan di perubahan ada ya Pak Kabid. Mudah-mudahan karena kami juga dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman bersinergi dengan PLN. Ada yang dibangun PLTS di distrik dan di kampung, dan ada yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Kami sedang berkoordinasi dengan PLN untuk berusaha semaksimal mungkin memenuhi permintaan dari masyarakat yang belum teraliri. Baik, Pak Kabid, waktu dari bidang melakukan pemesanan PLTS ini apakah diturun melakukan survei, misalnya pendataan dulu ini masyarakat yang benar-benar membutuhkan aliran listrik itu, misalnya distrik ini baru dilakukan pemberian bantuan ataukah hanya cuma diberikan bantuan saja berdasarkan permintaan masyarakat? Sebelum kita membangun, kita turun ke lapangan untuk melakukan survei di lapangan. Karena PLTS yang kita bangun itu paling tinggi 12 kWp dan paling tinggi juga melayani 80 unit rumah.
Ketika melebihi dari 80 unit rumah, maka tidak akan mampu. Tidak mampu ya. Oleh sebab itu, kita akan lihat turun ke lapangan berapa unit rumah yang akan dialiri. Jadi kita lihat juga yang Jarak. rumah itu yang terfokus. Ketika jaraknya jauh-jauh, itu akan memakan strom juga. Iya, baik Pak Kabid juga Pak Kepala Dinas, kita lihat bahwa selain dari PLTS yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan, juga ada PLN seperti di Militana, Ya, di betul. Lorko, di Asiki, juga di distrik Jair sendiri, di pusat distrik itu kan ada PLN. Itu seperti apa ini? Ada beberapa distrik yang sudah ada PLN masuk dan membuka jaringan listriknya di sana. Untuk PLTS sendiri, apakah nanti dikhususkan kepada distrik-distrik yang baru, misalnya seperti Subur dan distrik yang lain, itu memang nanti harus dibantukan tidak sebenarnya? Untuk pembangunan PLTS yang ada di distrik dan kampung, kami bersinergi dengan PLN untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang belum teraliri, masih di 50 kampung. Ini banyak ini, Masih di 50. Pak Kabid, Pak Kepala Untuk Dinas. tahun depan kami bersinergi dengan Dinas Pertambangan Provinsi Papua merencanakan membangun PLTS di distrik Subur Itu 2024 ya? 2024. Berarti masyarakat sudah harus senang-senang tahun depan kita sudah gelap lagi. Oke. Dan untuk distrik yang sudah dibantukan itu distrik mana saja, Pak Kabid? Untuk distrik yang sudah dibantu, yang sudah dialiri oleh penerangan, baik dari PLTD yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun dibangun oleh PLN dan begitupun PLTS. Untuk distrik Mandoro, PLTD Tanah Merah dibangun oleh pemerintah daerah dan di STO kan ke PLN. Distrik Waroko, PLTD Waroko dihibrid PLTS dari PLN. Distrik Jair, di distrik Jair Getentiri PLTD yang dibangun oleh PLN. Kemudian distrik Jair Asiki PLTD Prabu dibangun oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Distrik Bomakia PLTD dibangun oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah. Distrik Bomakia Kampung Aiko PLTS dibangun oleh PLN. Distrik Bomakia Kampung Uni dibangun oleh PLN. Distrik Kombut ada 3 kampung, yaitu distrik Kombut ada 3 kampung dibangun oleh PLN. Ada 1 PLTD, 2 PLTS. Distrik Inyandit ada 1 PLTD dan 1 PLTS. PLTS-nya dibangun oleh pemerintah daerah, PLN-nya dibangun oleh PLN. PLTD. Distrik Arimov ada
3 pembangunan PLTS di sana, yaitu PLTS Maju, Pemda, PLTS Ningimo, Pemda, PLTS Ujung, PLN, PLTS Arwa, Pemda. Untuk distrik kopi, baru satu dibangun di sana, yaitu Kampung Ampu, yang dibangun oleh PLN, yaitu PLTD 10 KWP. Untuk distrik Manggelung ini Kampung Manggelung, Kampung Kewang, Kampung Mangga 3, yaitu PLTS dibangun oleh PLN dengan kapasitas 110 KWP. Distrik Piriwage, Kampung Piriwage, Kampung Karwage, Kampung Waliburu, itu pembangunan PLTS dibangun oleh PLN. Distrik Kombai, PLTS Wanggemaro dibangun oleh PLN. Distrik Inati, PLTD dibangun oleh PLN, dihimprit PLTS Pemda. Untuk distrik Sesno, PLTS Sesno dibangun oleh pemerintah daerah, dan untuk Ki, PLTS Ujung Kia dibangun oleh pemerintah daerah. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, masih dalam dialog interaktif dengan tema pengelolaan dana otonomi khusus tahun 2022 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog kami di pagi hari ini, silakan bisa menghubungi langsung ke 0811495433, juga di line telepon 0811498822. Pendengar, kita break sebentar, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Saudara pendengar, kembali lagi dalam dialog interaktif bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan, di mana kami membahas terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2022 yang sudah dilaksanakan dari Dinas Kawasan Permukiman sendiri. Pak Kabid, kita terkait dengan pembangunan PLTS ini kan sebagian persen sudah dibangun ya di masyarakat, dan seperti apa pemeliharaannya? Apakah ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah atau kepada PLN? LTD bisa maksud saya itu seperti apa? Silakan Pak. Jadi PLTD yang ada di Bentimuk ini ada 3 PLTD yang dibangun oleh pemerintah daerah, yaitu PLTD yang ada di Distrik Gair, Rabu, kemudian Distrik Koma, dan Distrik Pou. Semuanya ini, 3-tiganya dikelola oleh pemerintah daerah dan dipelihara oleh pemerintah daerah. Begitupun pembangunan PLTS yang dibangun oleh pemerintah daerah dipelihara oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Untuk PLTS PLTD yang dibangun oleh PLN, maka dikelola dan dipelihara oleh PLN. Iya. Baik, Pak Kabid, berapa lama PLTS itu dia bertahan? Untuk PLTS bertahannya itu untuk berdrainya itu minimal 5 tahun. Ketika
tidak ada musibah alam. Karena misalnya musibah alam ini kadang di luar dugaan kita. Karena kita di Bopendikbud ini biasanya itu ketika hujan petirnya keras. Iya, pasti petir ya. Jadi itu musibah-musibah itu yang kita tidak duga, akhirnya bisa merusak alat-alat. Yang paling cepat merusak adalah genter ketika disambar oleh petir. Itu apakah bisa diganti tidak kalau mengalami kerusakan? Ketika itu mengalami gangguan, maka itu akan diganti karena pemeliharaan setiap tahunnya ada. Ada anggarannya ya? Ada. Di mana nih dinas? Itu dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman melalui bidang kawasan. Bidang kawasan pemukiman. Ya baik. Pak, apakah kita memakai PLTS itu ramah lingkungan tidak? Untuk PLTS ini sebenarnya ini sangat-sangat bagus untuk kita karena kita tidak mengeluarkan biaya operasional. Tidak seperti dengan PLTD. PLTD ini kita membeli bahan bakar, PLTS tidak. Maka PLTS ini sangat cocok untuk Di distrik ya? di distrik di Pati. Kalau di pusat kota tidak. Kalau di pusat kota tidak cocok ya? kemungkinan ini tidak cocok lagi karena kapasitasnya kecil. Kecuali kalau kita membangun PLTS yang kapasitasnya besar. Iya. Nah, setiap kita membangun sesuatu itu kan perlu izin ya. Apakah membangun PLTS yang dibangun oleh dinas perumahan di beberapa distrik ini apakah sudah memenuhi kriteria misalnya memiliki izin yang legal seperti itu Pak? Pembangunan PLTS sebelum dibangun ini di distrik kita akan melakukan survei dulu, ada studi kelayakannya. Kemudian menyangkut tentang lahan, semua pembangunan PLTS yang ada di distrik dan kampung dihibah oleh masyarakat. Berarti masyarakat Tidak ya? minta biaya nih. Jadi kadang masyarakat minta biaya nih. sampai sekarang ini tidak ada masyarakat yang meminta untuk pembayaran lahan untuk PLTS. Semuanya itu dihibah karena sebelum dibangun memang kita laksanakan sosialisasi bahwa untuk pembayaran tanah, anggaran pembayaran tanah untuk pembangunan PLTS tidak dianggarkan. Oleh sebab itu kami berkomunikasi dengan kepala distrik, kepala kampung, pemilik wilayah untuk disiapkan lahan pembangunan PLTS. Berarti sebelum dibangun sudah ada pendekatan persuasif ya Pak Kadis, atau langsung turun saja membangun ini? Jadi dalam pembangunan PLTS di kampung, jadi kalau sudah masuk dalam perencanaan kami, berarti kami akan turun melakukan survei. Ya, sebelum melakukan itu ada tahapan-tahapan, ada sosialisasi, konsultasi publik. Setelah itu baru kami melakukan survei lapangan, lalu melihat berapa jarak kampung itu dan berapa unit rumah. Dan sekalian pada saat itu kita memberikan sosialisasi terkait untuk pembangunan tempat tempat PLTS-nya, tempat mesinnya. Nah, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kami dari ini tidak dianggarkan. Jadi berarti masyarakat menghibahkan dan itu nanti yang mengelola, kami ada tenaga dari kampung direkrut sebagai pengelola
padatnya. Tapi Ya. selama ini nih masyarakat respon mereka seperti apa nih? Mereka juga sangat senang, Pak. Itu merasa terbantu, ya, terbantu untuk penanganan. Iya, baik pendengar yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi langsung di line telepon 0819543433 dan di line telepon 0811498822. Kita ke Kakak Isap, dan tidak semua kampung, tidak semua distrik mendapatkan bantuan itu. Di distrik lain ini seperti apa? Apakah nanti diberikan di tahun 2023? Pak Isap, silakan. Ya. Memang di 2022 apa yang tadi kami sudah sampaikan oleh Pak Kades dan saya sendiri sebagai Kabid Perumahan. Jadi di tahun 2022 karena kami punya anggaran yang tersedia untuk pagu yang tersedia untuk 2022 ini kan 12 miliar ini memang kami tidak mampu untuk mengakomodir Ya, semua. Sehingga yang bisa cuma 5 kampung dan 5 distrik yang bisa kami jawab. Dan bukan berarti kampung lain tidak akan mendapat, tetapi dia akan bertahan. Sesuai itu juga kami akan sesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada OPD yang Dinas Perumahan. Berarti 2023 ini ada ya? Iya, 2023 ada. Itu pun kita akan sesuaikan juga dengan pagu yang diberikan. Ada penambahan kampung dan distrik untuk 2023. Ya mungkin untuk laporan saja bahwa 2023 pun kami sumber dana juga sudah ada, itu 15 miliar dan yang tersebar di 8 distrik dan 16 kampung. Yang 2022-nya ya kami tahu bahwa itu cuma 5 distrik saja, 5 kampung. Ada perubahan. Jadi Dia sudah ada peningkatan. Jadi dia sudah dari 5 distrik jadi 8 distrik, dari 5 kampung dia jadi 16 kampung. Berarti di 8 distrik ini distrik mana saja yang diberikan atau mendapatkan bantuan ke rumah layak huni? Untuk 2023 ini itu ada peningkatan dan yang mendapat bantuan rumah layak huni ini yaitu yang pertama distrik Firiwage, Kampung Karwage, Kampung Firiwage, Kampung Waliguru, Kampung Kabuwage. Yang kedua distrik Kawagit, Kampung Wanggong, Kampung Kombay, Kampung Niok, Kampung B1, Kampung B2. Yang ketiga distrik Bumakia, Kampung Aifo. 4 distrik Fofi, Kampung Nafini. 5 distrik Kou, Kampung Jair dan Kampung Kou atau Kombay. 7 distrik Midip Tanah, Kampung Aweyanka dan Kampung Epsenbir. 8 Kampung Jurukondro, distrik Sesno, Kampung Jurukondro. Ini yang dapat untuk 2023. Itu apakah sudah dimasuk di dalam tahap pembangunan atau? Saat ini sudah pencairan 30% dan sedang pengangkutan bahan material sampai di tempat siap eksen. Ya, siap eksen. Pak Kabid berdua dan juga Pak Kadis ya
Baik Pak Kabit, di dalam proses pembangunan itu kan harus ada pendampingan yang harus memang maksimal sehingga pembangunan itu bisa berjalan. Itu apakah pendampingan ataupun yang dilakukan langsung dari dinas sendiri atau memang ada pihak ketiga yang nanti mengawasi terkait dengan pembangunan rumah? Iya. Pada tahap proses pembangunan rumah ini memang ada pihak ketiga. Pihak ketiga artinya bahwa konsultan pengawas. Konsultan pengawas, ada konsultan perencanaan dari tahap perencanaan, baik survei, data yang diambil, yang benar-benar di lapangan sesuai dengan data itulah yang dilaksanakan oleh dinas. Itu ada PPTK dari setiap distrik yang sudah di-SK-kan oleh kepala dinas, dan mereka membantu PPK untuk bertanggung jawab langsung pengawasan bersama konsultan pengawas di mana lokasi atau tempat pembangunan rumah layak huni tersebut. Iya, baik Pak Kadis juga Pak Kepala Bidang bahwa kami sudah sampai di menit 50. Kita langsung aja closing statementnya Pak Kadis, silakan kesimpulan dari penggunaan dana otonomi khusus tahun 2022 sendiri sudah mencapai hasil. Terkait realisasi anggaran khusus tahun 2022, yaitu ada dua bidang yang mengelola, yaitu bidang kawasan pemukiman dan bidang perumahan. Realisasinya itu sudah 100%. Iya. Oke. Dan untuk 2023 sendiri? Untuk 2023, untuk kami Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan mendapat pagu anggaran dana khusus 11 sebesar 15 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah layak huni, dan alokasinya adalah 8 distrik dan 16 kampung, dan untuk membangun rumah yang direncanakan dalam pembangunan tahun 2023 itu ada sejumlah 30 unit. Berarti bertambah nih ya? Ya, pertama dari anggaran tahun 2022 yaitu sebesar 12 miliar, di tahun 2023 menjadi 15 miliar. Saya ke Pak Martin, kesimpulan akhir dari semua kegiatan yang sudah dilaksanakan melalui dana otonomi khusus yang sebesar 3 miliar itu, apakah pembangunan PLTS itu menurut Bapak sendiri masyarakat harus jaga ya? Seperti itu. Silakan harapan Bapak kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan. Silakan. Terima kasih. Pembangunan PLTS yang dibangun pada tahun 2002 di kampung Arwa, distrik Harimau, harapan kami semoga masyarakat bisa dirawat dengan baik supaya bisa juga dimanfaatkan dengan baik. Ketika dirawat dengan baik, maka pastinya juga barang itu menyala dengan baik. Ini dan juga berguna ya, penerangan di kampung. Sangat-sangat berguna. Baik Pak Insaf, silakan. Terkadang ini masyarakat mendapatkan rumah itu memang membutuhkan, tapi banyak juga masyarakat yang menjual ini rumah tersebut. Nah ini seperti apa harapan? Kepada masyarakat kami 114 kampung dan distrik rumah yang sudah dibantu oleh pemerintah melalui dana khusus ini, kami sangat bersyukur bahwa pemerintah melalui dana khusus ini sudah membantu kepada masyarakat kami yang membutuhkan rumah, sehingga rumah yang sudah dapat dibangun tetap dapat dijaga, pemeliharaannya tetap kembali ke penerima manfaat
yang bersangkutan sehingga rumah itu dapat tetap dijaga, dirawat sehingga rumah itu bisa ada untuk masyarakat. Dan bagi mereka yang mendapat rumah terus jual, kasihan. Kami punya saudara-saudara lain benar-benar membutuhkan bapak yang sudah mendapat rumah sehingga rumah itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Sehingga pemerintah ada kepercayaan pemerintah kepada kami masyarakat bahwa masyarakat memanfaatkan rumah itu dengan baik. Sehingga mudah-mudahan anggaran ini tetap berjalan dan bisa diberikan kepada masyarakat kami yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Ishak juga Pak Martin dan Pak Sirin selaku Kepala Dinas Perumahan. Baik pendengar, demikian dialog interaktif kami bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul, yang mana topik yang kami bahas terkait dengan pengelolaan dana otonomi khusus tahun anggaran 2020. Dan saya Paulina Tingkonok mewakili Semboku yang bertugas